Halo, Halo. Chris. Bro. Halo, Andi. Selamat datang Yo. di channel kami, Duo Ayah yang Menolak Tua. Tapi kali Betul. ini ada duo ayah yang menolak tua dan temennya yang masih muda. duo ayah menolak tua dan temannya yang menolak tua. Temennya yang menolak muda. Aduh. Tapi emang lu lebih muda daripada gua tampilannya. Lihat tuh, gua kalau nggak pakai topi. Rambut gua udah tipis. Nih, makanya kalau pakai topi. Gue sebenarnya juga udah mulai tipis, makanya dibotakin. Jadi nggak kelihatan. Gue dibotakin aja udah kelihatan dibotakin pun udah menerawang. Reboisasi, butuh reboisasi. Offside ya, ada offside. Offside gitu kan. Sekali lagi. Belum. Apa? Kita mau mengucapkan sesuatu dulu nih buat teman-teman kita yang memasuki bulan Ramadan nih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, thank you. Semoga puasanya diterima. Amin. Ya, semoga kuat puasanya. Ya, saya tetap sehat. Gitu. Ini hebat loh. Andi ini masih di kantor. Masih di kantor, mukanya seger. Ramadan padahal muka seger. Padahal puasa, sahurnya apa nih tadi? Puasanya sahurnya air putih, tapi sekarang sebelahnya ada bakso. Enggak. Pada kita yang ini lu minum tuh kuah bakso, bro. ini untung Andi nggak pakai masker ya. Makanya sekarang kalau zaman puasa begini, kalau kita lihat orang teman kita pakai masker, kita mesti curiga. Karena siapa tahu itu lagi ngemut permen. Benar. Jadi sebuah keuntungan gitu loh pakai masker ya kan. Iya. Tapi ini kedua kalinya ya, Bro Andi ikutan di Duo Ayah Menolak Tua. Iya. Ini kedua kali. Belajar banyak. Belajar banyak. Sama-sama belajar lah. Jadi saya udah siapin ini, ada ininya. Ada bolpen juga sponsor. Ya. Udah siap belajar. Ya kan? Belajar. Timo, Christian, Timotius Christian. Kita mau belajar apa nih? Mumpung ada Andi, kita mau belajar apa? Gimana? Tadi Sarah udah kemana aja nih, Tim? Siapa yang udah keluar rumah? Gue udah keluar. Jemuran. Jadi habis gue cuci. Buat gue kenapa lu ambil? Habis cuci kan keluar, gue ngejemur. Gue keluar kasih makan cupang. Belum ada yang jalan-jalan. Jalan-jalan. Gue udah lupa rasanya jalan-jalan, bro. Gue udah lupa, bener. Jalan-jalan tuh kayak apa ya? Lupa gue. Jalan-jalan manasin mobil keliling komplek. Kalau manasin mobil keluar sering, karena kan bini gue WFH WFO. Kayak tadi WFO ya gue anter gitu, tapi dalam artian jalan-jalan, dalam sesungguhnya rekreasi, piknik ya. Gue lupa rasanya. Gue pernah tuh, gue lagi awal-awal pandemi ini kan manasin mobil nih, tiap hari kan rajin kan. Keliling-keliling klaster aja di komplek, disamperin sama satpam. Kenapa? Dipikir mau nyolong. Iya, kayaknya ada yang lapor. Mencurigakan kenapa? Komputer gitu kan, pakai masker. Tapi bro, disamperin, dijajarin gue. Dijajarin terus? Pak, mau kemana? Ya, gue buka masker. Pak, manasin mobil. Oh iya Pak, silakan. Ngomong-ngomong lu manasin mobil, gue inget kayaknya lu pernah cerita ya dulu lu masih ngantornya di KS Tubun, terus ke tempat gue bisa lama banget tuh, kenapa? Ke tempat lu lama banget, waktu ada apa ya? Oh iya, pas 3 jam. Pas bulan puasa juga ya? Iya, pas bulan puasa itu. Gara-gara apa Jadi waktu itu kantor kita dulu di Petamburan itu
rencana pengen pulang lebih awal kan. Lagi kerjaan udah kelar semua, pulang lebih awal. Terus lewat jalan tikus karena gue pikir Gatot Subroto bakal macet. Tekdung lah. Berhenti benar-benar di dalam gang karena Dapat. semua orang jualan takjil. Wih. Kayak itu bisnis yang oke banget tuh buat Gue pikir semua tekdung ada usaha ibu tuh. hamil, tekdung. Atau lu ikut jajan, jangan-jangan. Euforia. Kilaf. Karena kan emang itu kan takjil itu kan emang nafsuin ya. Gorengan Nafsuin, bakwannya, nafsuin. bubur Candil, itu apa candil. Aduh, ada di apa juga sorry itu? nih. kolak, gitu Aduh, ya. Kacang hijau, Chris, kolak. inilah ada teman kita lagi Ya. puasa tuh, Chris. Oh iya, Enggak, sorry. santai aja. Cuman Coba Andi dilihat di mejanya ada porsi apa? coba di Iya. panning ke bawah coba kameranya. Tidak ada, kosong. begitu kameranya ke bawah, set, udah siap ya kan. Donat. Tapi ngomong kayak kalau ngeliat orang dagangan takjil itu ngeliatnya kan kayaknya bikin macet atau gimana. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh kan bisnis bisa jadi sumber rezeki juga ya. Bisnis gede itu bisa jadi lumayan lah buat amandemen income gitu ya. Makanan itu kan gede untungnya kan. Gua nih jual baju bayi untung cuma 4%. Tapi kalau makanan waduh, bisa 100%, 200% kan? Iya, contoh aja kayak gini, Bro. Lu beli teh tawar gitu ya. Di warteg berapa? 2.000 teh tawar. 2.000 baru. Bentar, teh tawar ya? Teh tawar kan gratis, teh tawar bro. di warteg. Gratis, bro. Gratis kan? Iya. Begitu ditambahin 1 sendok teh gula, harganya jadi 2.000 ya? 2.000. Iya, 2.000. Dari yang 0 rupiah jadi 2.000, cuy. Apalagi kalau kita beli gula pasir, ada modal. Kalau kita ngambil dari dapur mertua. Atau ngambil itu yang sasetan dari tempat makan. Tempat makan dapat sasetan kita kumpulin kan? Kita kumpulin, kumpulin, terus kita jual. Kan berarti kan zero. Iya. Modal zero dijual. Kapital ya. Zero kapital. Ya kan? Itu makanya sumber income gede loh, jangan anggap remeh loh. Iya. Kan? Emang benar. Kesannya kagetan ya, maksudnya nggak rutin ada kan kalau takjil kan. Nah, cuman betul. Itu bisnis gede loh begitu masuk bulan Ramadan tuh dan gede. Bagi sebagian orang itu ditunggu-tunggu. Betul. Ditunggu-tunggu dan itu ada rezekinya sendiri gitu. Nah, ya kan? Iya benar. Nggak bisa sepele ya, karena apa? Iya, karena memang istilah kata bikin gorengan lu juga gampang lah gitu kan. Sekarang nyari di YouTube aja how to make gorengan gitu kan, how make bakwan gitu kan, kita gampang nemuin gitu kan. Mau yang versi apa, habis itu orang juga pas beli juga nggak, kadang mereka karena sambil lewat gitu ya, wah udah waktunya gue beli dulu dah makanan. Kadang kan kalau di orang Islam itu kan begitu azan lo harus segera membatalkan. Jangan tar. Jadi meskipun kalau lo lagi di jalan ya berhenti makan dulu, apa sekedar minum air gitu kan seteguk, batal udah selesai. Artinya lo bisa jalan lagi. Jadi yang diwajibkan itu adalah bukan diwajibkan, disunahkan itu segera membatalkan. Nah, jadinya makanya kadang kan kita gitu ya, lagi di jalan gitu ya, pulang kerja, waduh udah tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi, mana sih ada nyari tukang gorengan gitu kan, tukang dagang, itu tuh panggil istilah kayak gitu. Kalau gitu kan. botol minum selalu ada ya. Botol minum iya, selalu ada ya. Kadang kita juga nggak terlalu peduli rasanya gimana deh kayak gitu kan. Yang penting batal dulu kan, yang penting masukkan dulu perutnya kayak gitu. Tapi so far ya itu gampang dibuat gitu ya. Gampang dibuat dan ya sekedar lo dengan modal 50.000 misalnya, bahkan gitu ya, beli tepung, beli bahan-bahannya, sayur-sayurannya, goreng, lo udah bisa punya produknya gitu loh. Gorengan sekarang 2.000 kan, bro? Iya emang. Iya kan? Bisa 2.000, 3.000 gitu kan? Dan sebenarnya kalau menurut gue ya, sebenarnya itu
sangat praktikal ya. Kenapa? Karena seperti kita tahu ya, di rumah Mhm. tangga di Indonesia itu minimal menu ada 1 gorengan, bener nggak? Iya, betul, Iya, betul. iya. Minimal tempe, tahu. Iya, Iya. iya. Bener. Jadinya sekalian masak buat Heeh. Gue keluarga, pikir tapi sekalian jadi bisnis tuh juga. gua doang loh. Gue pikir yang harus Enggak, gitu gua bro. doang. Lu nih, Enggak. Iya, sama. kalau kita Chris, Iya, kita kan ya sama. lama gitu kan. Mm-mm. Kalau gua nih, kalau di meja makan menu gitu terus nggak ada gorengannya, itu rasanya tuh nelongso. Hidup hampa gitu ya. Iya. Sedih banget gitu kan. Kayak yang Enggak, dikunyah gua nggak ada pikir yang bunyi krenyes gitu. gue pikir gua doang Heeh. gitu. Ternyata enggak ya. Kalian juga ya. Iya, iya. Nah, Ya, itu budaya kita lah, budaya kita makan. Gorengan. iya budaya kita. Gorengan. Sebenarnya sekalian gitu jadinya ya. Gak ada gorengan, Jadi, kerupuk, digoreng juga gitu Iya, kan. iya betul. Pokoknya ada kerupuk, gorengan itu. Jadi walaupun lauknya cuman apa ya? Kalau yang sekarang nih ada lauk misalnya oseng, sambal, teri, melinjo, pete. Kalau cuman itu doang masih anget, ya memang enak gitu. Tapi kayaknya tuh ada yang kurang gitu, Kak. Kalau nggak ada kerupuk, itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Minimal Iya, kerupuk emang. deh. Krenyes-krenyes gitu. Krenyes-krenyes apa? Kriuk-kriuk. Waduh, kalau ada gorengan tempe. Aduh. Ini jam berapa sih? tapi kalau menurut lu nih, menurut lu berdua nih, atau menurut Andi deh, gue tanya ke Andi dulu ya. Bro, sebenarnya kalau bulan Ramadan, bulan puasa gini, selain takjil tuh bisnis apa sih bro menurut lu yang menguntungkan gitu lah? Bisnis apa sih yang bakal nguntungin gitu kan di bulan? Iya, jadi memang menariknya gitu ya, banyak orang yang kemudian mendadak berbisnis pada bulan puasa. Gua demen tuh. Ya. Gua demen. Mendadak berbisnis. Iya. Ya, entah itu sekedar bawa ke kantor gitu kan, kalau mereka memang masih kerja gitu ya, bawa ke kantor, atau bahkan Buat kadang teman-temannya. kita perhatiin, loh dulu si Empok ini jualannya gado-gado deh gitu ya, kenapa tiba-tiba warungnya bukanya jadi sampai sore dan sore jualan takjil gitu kan, gitu kan. Karena buat dia buat tambahan kayak gitu. Betul. Nah, Betul. banyak yang kayak gitu, karena memang itu tadi, banyak yang tiba-tiba berbisnis selain memang udah ada yang lama gitu ya, udah ada yang memang selama ini pemain lama. Nah, berbisnis dadakan ya berarti untuk nyari tambahan penghasilan, tapi ada juga yang memang udah pemain lama. Nah, sebenarnya bisnis apa sih yang menarik ataupun kemudian itu tadi baru pangan kan? Bisa bikin kita dapat uang nih. Nah, lumayan lah nambah-nambahin buat lebaran gitu kan. Buat beli baju baru kek gitu kan. Atau beli sekedar nambahin buat angpau buat nanti dibagiin pas lebaran gitu kan. Tenang. Iya, bisnis apa aja sih? Ya pastinya tadi kayak udah kita bahas panjang lebar gitu kan, makanan takjil. Ya, makanan takjil bahkan ragamnya kan macamnya banyak ya. Mulai dari yang paling sederhana gorengan sampai yang kolak gitu ya, sampai yang basah kolak, kue-kue basah, ada yang jual makanan berat gitu kan. Bubur sumsum macam-macam, cendol, es buah macam-macam gitu ya, makanan itulah pasti. Karena ya kenapa jadi laris, karena secara psikologis kita udah yang puasa udah nahan lapar, nahan aus seharian gitu kan, begitu ngelihat yang berwarna-warni gitu, baunya wangi itu kok kayaknya ya ampun, nenek godaan dunia banget sih. Come here. Itu kayak sini gitu. Bahkan yang nggak menjalankan ibadah puasa pun tertarik. Iya benar-benar karena meriahnya itu kan, karena meriahnya itu. Nah, kebayang di kepala nongol gitu, gorengannya nongol gitu kan. Gorengannya kan nongol gitu, ada tempe, ada bakwan nongol gitu kan. Gitu jadinya kan. Iya benar-benar. Habis itu pisang goreng sengaja dikipasin biar wanginya kemana-mana. Betul. Nah itu pas inilah ya, mulai dari awal puasa sampai akhir puasa rata gitu ya. Nah nanti pas tengah-tengah puasa itu udah mulai rame lagi tuh bentuk atau bukan bentuk ya, apa istilahnya, jenis kedua, kue kering. Nah
itu kue buat kering, buat ya buat ditoples-toples gitu ya. buat Bahkan sekarang dibikin parcel, dibikin parcel, buat hampers gitu. suguhan ya. Ya kan, buat suguhan pas nanti Lebaran gitu. Jadi ada Favorit gue 2. juga tuh. Bahkan di tempat gua ada yang Iya, udah iya. nyetok dari sekarang nih. Ada kios di tempat gua gitu kan, yang udah nyetok dari sekarang kue-kue Lebaran ini. Jadi makanan itu pasti juara lah. Ya, makanya kan kalau ada yang bercanda, salah satu indikasi bulan puasa udah mulai dekat ketika di TV udah mulai muncul Iklan margan. iklan sirup. Iya, iklan sirup gitu ya. Itu indikasi pertama Sirup itu itu. denger dan kita di endorse ya bro. Amin. Amin. Gitu. Nah, itu makanan pasti juara, bro. Ya, terus yang berikutnya lagi apa? Yang berikutnya lagi adalah ternyata apalagi dalam masa pandemi gini ya, di mana orang masih cenderung ada yang nggak berani keluar nih, lebih mengamankan diri di rumah. Gua nggak mau jajan, tapi kok mau bikin. Ya, jadi yang laku adalah alat-alat dapur, alat-alat bikin kue, alat-alat masak, gitu ya. Itu justru meningkat pas masa-masa pandemi gini. Iya. Gitu ya. Alat-alat masak. Nggak mau jajan dulu, nggak mau keluar, tapi mama mau eksperimen, bikin gitu ya. Dan semua harus bilang enak. Iya. Kalau nggak tidur di kamar. Jadi alat-alat masak luar. meningkat penjualan. Ya, selain itu apa ya? Pastinya ada biasalah perlengkapan untuk ibadah sholat gitu ya, perlengkapan untuk ibadahnya sendiri, baju gamis, baju koko, hijab, mukena gitu. Itu menjadi tinggi pembeliannya. Kenapa? Karena kadang juga ada orang-orang yang momen-momen lebar puasa gini gitu ya, itu momen-momen di mana gue bantu masjid tempat gue deh, gue ganti semua karpetnya. Ada yang sampai sedermawan itu ada. Iya. Yuk kita urunan itu mukena yang udah pada buluk itu di musola gitu ya, kita ganti semuanya kayak gitu. Nah, itu momentum seperti itulah biasanya di bulan puasa ini. Makanya bisnis-bisnis kayak makanan gitu ya, sampai mulai dari hulu ke hilirnya. Kenapa gue bilang dari hulu ke hilir? Karena ada mulai dari bikin makanannya sampai pengemasannya, packingnya, itu jadi bisnis tersendiri. Ya, mulai dari yang makanan siap santap sampai kemudian dikemas dulu, dibikin hampers dulu, gitu ya. Itu lengkap dari hulu ke hilir. Kemudian untuk alat-alat ibadah, gitu ya, baik yang dikenakan sendiri maupun nanti maupun untuk yang di rumah ibadah, gitu ya. Terus kemudian alat-alat memasak, iya. Terus selain itu juga apalagi yang biasa ini, baju casual juga. Karena kan pas Lebaran nggak semuanya suka pakai baju Muslim, gitu ya. Kayak gue sendiri juga cenderung nggak suka tuh Lebaran, gue harus baju Muslim itu hanya dipakai pas sholat Id, gitu ya. Sholat kan misalnya hari pertama Lebaran itu kita pagi sholat dulu jam 7 gitu ya, jam 6 jam 7. Setelah itu kita berkunjung-kunjung nih ke rumah saudara-saudara gitu ya. Nah, pas sholatnya pakai baju Muslim, baju koko baru, kunjung-kunjungnya pakai baju baru lagi, tapi udah baju yang lebih casual. Gitu. Kalau gue seperti itu, jadi beli 2 baju. Gitu. Jadi potensi yang dagang 2, gitu kan. Baju buat ini gitu, sama buat ini nggak sekalian Kak, gitu kan. Iya, ini buat sholat gitu ya, ini buat jalan-jalan gitu ya. Ini bagus udah loh. Gitu jalan-jalannya kadang ada yang jalan-jalannya kan beneran jalan kaki gitu ya, atau harus jalan kaki. Contoh ke beberapa saudara gua, kita mau parkir mobilnya di mana, habis itu jalan kaki lagi ke tempat dia gitu kan, itu paling nggak 100 meter 200 meter sendiri gitu kan. Siang-siang panas-panas gerah gitu kan. Iya, apa iya ntar ke rumah kesekian bajunya basah kuyup, ganti dong gitu kan. Jadi potensinya gede banget bro, itu selama bulan puasa ini kita bisa dapat tambahan income itu memang luar biasa, potensi bisnisnya luar biasa. Juga menarik ya, buat si pedagang juga ya. Betul. Karena gue pernah 2 tahun di Tanah Abang Blok A gitu kan. Wah itu yang tadinya
kuli panggul, tiba-tiba, bos, gue ada kaos nih. Siapa tahu bos mau ngasih itu apa namanya, THR. Gue ada kaos nih, gitu. Tiba-tiba jadi tukang dagang kaos. Tadinya kuli panggul, porter. Jadi itu, jadi dia udah kenal sama satu konveksi atau gimana. Nah dia ngambil dari konveksi berapa, nanti dia jual lagi gitu, dapat untung dari situ gitu. Itu baru satu contoh ya kan. Tadi kan konteksnya lu kan tadi jadi satu momen yang untuk dia ada penghasilan tambahan. Ini tadinya apa? Tiba-tiba tadinya porter nih, tiba-tiba juga kaos. Terus misalnya cleaning service, tiba-tiba mendekatin ini jadi terima bikin kue gitu, kayak gitu kan. Iya betul. Kayak gitu apa namanya, itu terasa banget gitu. Ya udah gitu kan juga kadang ada orang suka gini bro, kita mikirnya dia dari kuli panggul kok tiba-tiba bisa nawarin kaos sih. Iya. Dia yang mohon maaf misalnya OB kok bisa tiba-tiba punya stok kue kering banyak sih buat lebaran. Kadang kita mikirnya gitu ya gitu. Lu beneran aja modalnya bukannya banyak gitu. Kadang kita suka nanya gitu kan. Bukannya butuh modal banyak tuh kayak gitu. Enggak, kadang sebenarnya ya sebenarnya macam-macam ya. Istilah kata ibarat kata kita nanya gitu deh. Sebenarnya gue butuh modal berapa sih untuk bisa mulai bisnis? Lumayan deh gue icip-icip nambah-nambah mungkin penghasilan buat selama puasa gitu kan. Gue mesti modal berapa sih? Tergantung lo mau mainnya apaan gitu ya. Ya kalau memang lo sebagai nentuinnya produsen. Gimana bro? Nentuinnya gimana tuh mau main apaannya? Iya. Nah mau nentunya gimana sebenarnya kembali lagi kita sukanya apa sih barangnya gitu ya. Kita sukanya barangnya apaan, kondisi keuangan kita, modal kita berapa, terus kemudian lingkungan kita yang istilah kata sebelum dagang ya kita pasti minimal survei dulu lah, survei kecil-kecilan. Kalau gue jual ini bakalan laris gitu kan, gitu. Nah, jadi tergantung itu tadi, lu sukanya apaan. Terus kemudian, artinya kalau lu nggak suka dunia kuliner, dipaksain jual makanan juga susah gitu kan. Lu sukanya main kaos gitu, sukanya main baju casual, disuruh jual gorengan, walaupun banyak peminatnya, kadang hatinya nggak srek gitu kan ya. Hatinya nggak srek, walaupun duitnya kenceng misalnya, tapi hatinya nggak srek ya pasti akan susah. Begitu ketemu ini kompor nggak nyala, ngomel-ngomel gitu kan. Iya, kompor nggak nyala, habis itu waktunya kayak kemarin atau kayak hari ini udah mulai mendung gitu kan. Waktunya buka puasa malah hujan deras gitu. Wah, bubar dagangannya bubar kayak gitu. Orang males kadang gitu. Udah besok gua nggak mau bikin lagi gitu kan. Kalau nggak sesuai ini. Iya, nah modalnya berapa? Ya kalau emang lo produsen, bikin pisang goreng, bikin gorengan, bikin kue, ya bikin ya, konteksnya adalah bikin ya berarti lo harus modal. Gitu ya. Modalnya berapa? Ya kalau memang modal kita nggak terlalu kuat ya jangan banyak-banyak dulu nyetok barangnya. Nah, tapi kadang ada beberapa kayak teman-teman kita itu tadi, teman-teman OB, teman-teman yang menurut kita mungkin secara penghasilan mereka nggak terlalu gede, kok bisa tiba-tiba jualan kaos gitu kan, jualan kue kering. Ini modalnya dari mana sih? Kadang mereka cuma reseller aja. Betul. Tin, lu kan jago bikin kue nih, gitu kan? Dari lu berapa deh? 50.000. Sini, gua jualin. Ya, gua jualin. Ntar gua jual bisa 55, bisa 60. Gitu ya. Gua tawarin deh sama teman-teman kantor. Atau kadang ada juga yang lebih gokil, ngejualinnya nggak dibawa barangnya tetap dilutin gitu ya. Barangnya tetap dilut, gua minta fotonya aja, ntar gua promosiin, gua buat ke orang-orang nih, gua blasting di grup-grup WhatsApp kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu juga. Ya, ada yang reseller, bahkan ada yang sampai dropshipper, gitu ya. Ada yang sampai dropshipper, karena gue juga punya bisnis mukena gitu kan, itu ya ada yang kayak gitu. Yaudah deh, barangnya tetap di gua gitu ya. Dia bantuin promosin aja, begitu ada dapat customer, ada yang mau beli, kirimannya dari gua kayak gitu. Itu namanya dropshipper gitu kan. Ada yang reseller, gua bantu deh, gua bawa barangnya, tapi ntar bayarnya ntar ya, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya caranya banyak.
minimal resiko, nggak nyetok dia. Iya, Iya. betul. Nggak usah pakai Betul. nyetok, nggak pakai modal, cuman modal kuota, Hmm, ada potensi dapat berkat. iya. Apa modal ngomong doang kan, gitu kan? Cuap-cuap doang. Atau kalau orang di kantor kan kadang gitu kan, barangnya taruh di pantry aja, tinggal ditulisin kue lebaran harga sekian, punyanya apa, pembayaran masukkan sini ya, kayak gitu. Ada yang kayak gitu doang kan gitu. Jadi sebenarnya banyak cara lah yang bisa kita lakukan buat kita bisa dapat tambahan income selama bulan puasa ini. Asal mau, terus juga ketemu sama bisnis yang tepat. Betul. Ya, betul. Dan bahkan gokilnya kayak gini. Ada salah satu teman gue jualan mukena gitu kan. Terus teman-teman di kantornya bapak-bapak semua. Mukena itu tahu ya, yang buat perempuan untuk sholat itu namanya mukena, ya kan? Jadi Warna dia putih, ada biasanya kerudung warna khusus, putih. biasanya putih, tapi sekarang macam-macam warnanya gitu ya. Nah, dia jualan mukena, tapi teman-temannya di kantor cowok-cowok nih, laki-laki semua teman-teman yang di lingkungan kerjanya dia. Terus apa dia jadi mati kutu? Enggak, dia bilang, beli dong buat bini lo. Betul. Beli dong buat anak lo, buat Iya. nyokap lo. Kayak gitu. Bro, gila, gue bilang cakep nih orang. Nggak sayang sama bini. Iya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa, ya itu kayak lo bilang tadi, Tin ya. Jadi banyak cara yang kalau memang orangnya niat gitu ya, sekali lagi niat, mau. Niat gitu. Segala macam bisa dilakuin gitu. Apalagi tadi kalau mulia tujuannya kayak yang lu bilang tadi, Di. Gue mau bisnis supaya ada tambah-tambah buat ngasih angpau ke adik-adik, keponakan. Iya. Itu biasanya berkah, bro. Iya. Ketika kita Betul. Karena itu secara langsung kita minta diri kita jadi saluran berkat buat orang gitu. Itu bener. Berkah sih biasanya. Dan yang gue temuin lagi ya, artinya, nah ini juga ada beberapa teman gue kadang suka nanya gini. Ya contoh misalnya kalian berdua lah gitu kan, yang non muslim gitu kan. Wah boleh juga nih kalau gitu gue jualan apa namanya bisnis selama puasa gitu kan. Terus kadang mikir gak sih, gue kan bukan Islam nih, non muslim, boleh nggak ya gue ikut jualan ya gitu kan. Itu pertanyaan wajar banget. Jawabannya adalah definitely boleh banget gitu, karena Islam sama sekali tidak melarang. Misalnya lo apa non muslim, bahkan lo memproduksi gitu ya, makanan ataupun tadi mukena gitu ya, jilbab, gamis gitu ya, dan yang pembelinya adalah kaum muslimin gitu ya, orang-orang Islam, boleh-boleh aja. Ngomong-ngomong waktunya tinggal 9 menit noh. Iya. Gitu ya. Jadi boleh-boleh aja, nggak usah ada kekhawatiran di situ. Tinggal istilahnya kalau memang jualan makanan, ya pastikan itu barang-barangnya adalah halal gitu ya, tidak mengandung babi, tidak mengandung alkohol, gitu aja. Yang penting itu aja sih, aman, bukan colongan. Ngambil gulanya dari tempat mertua. Apa, gue bikin es buah gitu ya, ada mangganya ngambil dari tempat tetangga gitu. Pohonnya pohon mangga tetangga, tapi cabangnya ke arah halaman kita, boleh nggak? Oh iya gitu ya. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya simpel aja sih, dan ya artinya kalau memang bahkan non muslim pun dipersilahkan kalau mau berbisnis untuk mendapatkan cuan selama bulan puasa ini. Gitu. Jadi jangan takut, jangan merasa gue bukan muslim, gue kayaknya nggak enak kalau gue jualan selama ini. Enggak, santai aja bro. Ya. Terus seperti biasa kalau bisnis itu kan butuh modal ya bro. Ngatur nih gimana tuh bro kalau kita mau mulai bisnis, misalnya buat bulan puasa nih. Modal itu berapa persen tuh dari income kita lah misalnya? Iya. Atau dari makanya gue suka bilang gini, apalagi misalnya buat yang baru bisnisnya iseng gitu ya, sekedar nambah penghasilan selama bulan puasa nih, gitu. Modalnya dari yang lo punya dulu deh. Gue pasti akan bilang gitu ya. Lo ada tabungan nggak? Atau misalnya harus gade-gade emas gitu-gitu, oke lah gitu ya. Cuman
pastikan adalah pertama pastikan sebenarnya kayak yang kita bahas sebelumnya sih, namanya mau bisnis, mau invest, berarti uangnya harus uang nganggur, gitu kan. Kalaupun dia memang nggak nganggur, ya berarti uang yang harus bisa berputar cepat, gitu. Artinya jangan sampai lo mau dagang gorengan gitu ya, mau bikin bisnis takjil, tapi habis itu anak nggak bisa bayar sekolah, nah itu ribet itu urusannya, gitu kan. Atau mungkin habis itu listrik dimatiin karena nggak bisa bayar token, gitu kan, beli token, gitu. Nah, pastikan duitnya nganggur dulu, kemudian apalagi misalnya ini baru bisnis sampingan, baru bisnis iseng, coba-coba. Jangan semuanya dikucurin dulu. Lo misalnya punya tabungan 5 juta misalnya. Paling enggak 30%-nya dulu deh sebagai modal awal. Itu maksimal ya, Bro? Maksimal gitu ya. 30% sebagai modal awal. Biarkan dia muter dulu, biarkan lu kan berarti akan, karena lu juga kita cuman punya waktu 30 hari nih, bahkan kurang. Ya, untuk muterin modal ini. Gitu ya. Muterin modal ini. Dia bisa berkembang biak. Nah, biar kelihatan dulu ada hasilnya gitu ya, baru deh kemudian kalau memang wah ini pasarnya gede, peminatnya banyak, gue perlu injek modal lagi, tambahin lagi silakan, tapi juga maksimal adalah 50% dari modal uang nganggur kita tadi. Kenapa? Asumsinya adalah seandainya bisnisnya ternyata kemudian nggak berjalan lancar gitu ya, paling nggak kita masih punya cadangan uang 70% lagi untuk yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang lain, atau untuk kebutuhan yang lain lah dalam bahasa sederhananya gitu ya. Terus kemudian seandainya, kayaknya menarik nih, gitu ya, menarik nih, ini bisa jadi bisnis long lasting, bahkan mau gue tambah lagi, injek modal lagi biar lebih gede lagi, tambahin lagi 20%, kan dari 30 tambahin lagi 20%, separuh dari uang nganggur yang kita milikin, gitu, yang itu kemudian kita kucurkan di sana. Nah, tujuannya apa? Ya itu tadi, ya, seandainya biar dia muter dulu, kita dapat treatmentnya, apalagi itu tadi ya, kemudian kita ngerasa, kayaknya boleh juga nih, nggak cuma puasa doang, gue bisa dagang ini gitu kan, ya nggak apa-apa gitu, tapi sustainability-nya kan butuh waktu untuk membuktikan kan gitu kan. Nah, makanya paling nggak separuh dulu dari uang nganggur kita yang kemudian kita kucurkan ke situ. Itu tujuannya apa? Itu tadi, seandainya terjadi sesuatu nggak sesuai planning, duitnya belum balik, macet di barang, kita masih punya uang cash yang bisa kita puterin. Misalnya apa kayak itu ya, Bro ya? Misalnya lagi mau menjelang ini terus bikin fashion anak misalnya. Begitu kelar momennya, itu kan soalnya ada momennya gitu ya. Gua pernah dagang di pasar, jadi begitu pokoknya momen itu sebelum puasa, sebelum puasa itu mereka udah mulai belanja tuh, belanja gitu. Nanti turun tuh, orang turun belanja tuh kurang. Nanti bakal ada lagi nanti setelah Lebaran. Nah, begitu tadi yang lu bilang kalau duit udah dikucurin situ. Maksudnya tadi maksimal 50% ya. Misalnya, wah saking yakinnya, wah bagus nih, pasti laku nih. Bikin semua modalnya turun semua, bikin baju, begitu momennya habis, wah udah permintaannya udah berhenti. Puyeng kan? Iya. Duitnya jadi barang. Stok barang melimpah, iya. Jadi barang gitu kan. Ya memang baju misalnya nggak bisa basi, betul. Tapi itu sifatnya kan mode gitu kan, mode. Itu namanya orang dagang, kalau udah mati di barang, puyeng itu. Iya. Ya kan? Makanya tadi penting banget tadi ya, jangan sampai lebih dari 50% ya. Iya. Itu aja awal mulanya paling nggak 30% dulu kan. Awalnya aja 30. Cek ombak dulu kan, cek ombak dulu. Iya. Cek ombak kan. Begitu buka lapak, wah rame nih yang beli, boleh. 2 hari, 3 hari, seminggu, wah kayaknya rame terus. Oke deh, injek lagi buat nambahin gorengan gitu kan. Nambahin cendolnya, boleh aja gitu. Ini apa namanya? Cek ombak ini bener nih.
kelihatannya kayaknya mau bisnis kok ragu takut. Tapi itu bener gitu, temen gue bilang, kita kalau mau jalan, jangan ragu. Kalau ragu, jangan jalan. Asik. Tapi Filosofis. jangan semena-mena juga ya, jangan asal nyebur aja gitu kan. Iya, kita mau jalan, jangan ragu. Tapi kalau udah, mendingan kalau ragu, jangan jalan gitu. Iya. Tapi itu kalau gue selalu melihatnya juga benar yang lo bilang Kin. Tapi satu sisi juga mesti pastikan ya kalau lo jalan pastikan lo ngerti harus ke arah mana. Di jalan ada apa aja, gitu kan? Setuju. Ada polisi tidur kayak apa ada lubang segede gaban kayak gitu kan? Kita Manage mesti resiko tahu. ya. Iya betul, biar aware aja sih. Oh di jalan nanti gini loh, gitu kan? Gitu sama aja lo mau pergi ke suatu tempat terus dibilangin itu jalannya gang-gang kecil loh ya, udah gitu becek, udah gitu bolong-bolong, banyak polisi tidur gitu kan. Wah lu pasti udah mulai mikir, wah jangan bawa sedan dong kalau begini ceritanya. Nah, pasti udah mikir gitu kan gitu. Jadi benar, gue sepakat dengan lo, artinya jangan ragu-ragu kalau mau jalan, dan kalau jalan jangan ragu-ragu gitu. Tapi juga jangan jalan pakai blindfold. Jangan asal nyebur aja gitu. Ngomong-ngomong soal nyebur, ini seru banget. Tapi kayaknya kita harus dipisahkan oleh waktu ya, Chris. Iya. Break dulu, break iklan. Break iklan dulu ya. Break iklan dulu. Oke, siap. Oke, kita kasih kesempatan buat yang pasang pariwara ya. Oke, yang mau lewat silakan. Silakan. Merek sirup mungkin. Oke, berarti lift dulu ya. Iya. Oke, ya.